Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan bab 3 dengan judul komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Pengertian komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris. Ketika melakukan komunikasi melalui telepon menggunakan kegiatan yang umum dilakukan di berbagai perusahaan di seluruh dunia, di era globalisasi seperti saat ini, komunikasi melalui telepon masih menjadi andalan untuk menghubungkan banyak orang di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, tak jarang seseorang dihadapkan dengan keadaan ketika ia harus berkomunikasi menggunakan bahasa asing saat bertelepon. Misalnya bahasa Inggris. Jika dihadapkan pada keadaan tersebut, kompetensi berbahasa Inggris haruslah dimiliki oleh pihak yang melakukan kegiatan bertelepon tersebut. Komunikasi telepon dengan menggunakan bahasa Inggris merupakan komunikasi telepon yang baik penelepon maupun penerima teleponnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa tuturan untuk menyampaikan maksud dan pesan. Komunikasi telepon dengan menggunakan bahasa Inggris bisa jadi terdengar kompleks dan rumit di benak sebagian orang. Pada dasarnya, berkomunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris tidak banyak berbeda dengan berkomunikasi melalui telepon dengan menggunakan bahasa Indonesia. Satu-satunya hal yang membedakannya hanyalah bahasa. Sementara itu, tata caranya mulai dari mengucapkan salam, memberikan jawaban kepada penelepon, hingga menyambungkan telepon kepada pihak yang dituju cenderung sama. Untuk meningkatkan kepercayaan diri penelepon atau penerima telepon dalam menangani sambungan telepon berbahasa Inggris, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penguasaan bahasa dan tata bahasa. Memperbanyak pembendaharaan kata atau vocabulary akan semakin meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri dalam kegiatan penanganan telepon. Selain itu, penguasaan tata bahasa akan mempermudah komunikasi dengan penelepon atau komunikan. Yang kedua, jaga etika berkomunikasi dalam bertelepon. Petugas penerima telepon adalah duta atau wakil dari perusahaan atau organisasinya. Oleh sebab itu, petugas penerima telepon harus menyadari bahwa pelayanan yang dia berikan akan berdampak bagi perusahaan atau organisasinya. Yang ketiga, gunakan suara terbaik. Dalam melakukan komunikasi melalui telepon, hendaknya selalu melakukan pergunaan suara yang ceria dan menyenangkan atau suara tersenyum. Walaupun si penelepon tidak melihat Anda, tetapi si penelepon dapat mendengar tanggapan dari suara yang Anda sampaikan. Penelepon akan merasa disambut atau dihormati dan dihargai jika Anda menjawab teleponnya dengan nada suara yang menyenangkan. Yang keempat, yang terakhir, layani keinginan penelepon. Berikan perhatian yang maksimal pada saat melayani penelepon. Hal tersebut bertujuan agar apa yang diinginkan oleh si penelepon dapat segera dipahami. Teknik menerima panggilan telepon masuk dalam bahasa Inggris. Meskipun langkah menerima telepon dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama, menerima telepon dalam bahasa Inggris tentu memerlukan beberapa teknik. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat dilakukan ketika menerima panggilan telepon dalam bahasa Inggris. Yang pertama, mengucapkan salam dan sapaan. Sama halnya dengan saat bertelepon menggunakan bahasa Indonesia, bertelepon dengan menggunakan bahasa Inggris harus diawali dengan mengucapkan salam dan sapaan. Sapaan dalam komunikasi telepon dengan bahasa Inggris juga diikuti dengan penyebutan identitas penerima telepon dan instansi penerima telepon. Berikut adalah contoh sapaan pembuka percakapan telepon dalam bahasa Inggris. Good morning, Kalamaya Resto Kintan speaking, how I can help you? Atau mungkin good afternoon, Hardel Company, Mila speaking, may I help you? Yang kedua, memberikan respon. Yang pertama ada jika telepon ditujukan untuk penerima telepon.
Setelah pihak penerima telepon mengucapkan salam dan sapaan, biasanya penelepon akan menjawab dengan menyebutkan identitas dirinya dan mengutarakan tujuannya menelepon. Jika telepon ditujukan untuk penerima telepon, misalnya untuk kepentingan pemesanan barang atau jasa, berikut adalah contoh kalimat yang akan diucapkan oleh penelepon. Good afternoon, I'm Fatih from PT 3 Saudara. I want to book a hall for a meeting on Saturday on December. Can you book me one now? Atau, good morning, I would like to book a table in your restaurant for tonight, please. Lalu, setelah itu apabila penelepon telah menyampaikan pesanan, penerima telepon dapat langsung memberikan penjelasan terkait barang atau jasa yang dipesan. Selain itu, penerima telepon juga harus memastikan lagi nama pemesan atau nama penelepon dan nomor kontaknya sebelum menutup telepon. Lalu, jika telepon ditujukan untuk atasan, apabila telepon yang diterima ditujukan untuk atasan Anda sebagai penerima telepon, berikut adalah contoh respon yang akan diberikan penelepon. Good morning, I am Chandra Kistanto from PT Indah Perkasa. Can I speak to Mr. Gandhi? Atau, hello, I am Dani Alamuddin from Tiga Raksa Company. I would like to speak to Mr. Salomo, your manager. Lalu meminta waktu untuk konfirmasi. Setelah mendengar jawaban dari pihak penelepon, penerima telepon harus sigap dalam memberikan respon, yakni dalam meminta pihak penelepon untuk menunggu sebentar sementara penerima telepon menyambungkan telepon kepada atasan atau mengkonfirmasi. Contoh kalimat yang dapat diucapkan sebagai penerima telepon saat meminta waktu untuk konfirmasi sebagai berikut. Will you hold the line for a moment? Atau just a minute, sir or madam? Atau do you mind holding the line? Dan yang terakhir, hold a moment please. Lalu menyambungkan telepon kepada atasan. Ketika Anda sebagai penerima telepon menyambungkan telepon tersebut ke atasan, harus menjelaskan dengan tepat perihal identitas penelepon dan menanyakan apakah atasan Anda ingin menerima telepon tersebut atau tidak. Contoh kalimatnya seperti berikut. Good morning, Mr. Gandhi. You have a incoming call from Mr. Chandra Kristanto from PT Indah Perkasa. Will you receive it? Atau mungkin bisa, good afternoon, Mr. Salomo. There is coming call from Mr. Doni Alamuddin from Tiga Raksa Company. Will you receive it? Lalu memberikan jawaban kepada penelepon. Apabila atasan tidak berada di tempat, dapat memberikan beberapa jawaban ini kepada pihak penelepon. Jawaban-jawaban berikut ini juga dapat digunakan apabila atasan tidak ingin menerima telepon tersebut. Contohnya, I'm afraid she or he is not in on the moment. Atau I'm sorry sir or madam, he is on the line now. Bisa juga, I'm afraid he is not on his desk. Lalu yang terakhir, I'm sorry Mr. Kristiaji is not available. Lalu yang ketiga ada menanyakan pesan dan nomor kontak penelepon. Ketika atasan tidak ada di ruangan atau tidak ingin menerima telepon, Anda dapat menanyakan apakah penelepon ingin meninggalkan pesan untuk atasan Anda atau penelepon ingin menelepon kembali nanti. Berikut adalah kalimat yang dapat ditanyakan ketika menanyakan kedua hal tersebut. Would you like to leave a message? Would you like to phone him back later? Atau how can he reach you, sir or madam? Yang terakhir, may I have your phone number please? Lalu menutup telepon. Setelah penelepon menyampaikan pesan dan maksud tujuan penelepon, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menutup telepon. Salah satu hal tersebut adalah menanyakan apakah ada hal lain yang ingin disampaikan penelepon sebelum penerima telepon menutup teleponnya. Berikut adalah contoh kalimatnya.
Is there anything I can help? Atau is there anything I can offer assistance? Yang terakhir, mengalami masalah dalam bertelepon. Dalam kegiatan berkomunikasi melalui telepon, tidak jarang terjadi beberapa masalah, seperti sambungan telepon yang tiba-tiba terputus, suara yang tidak jelas terdengar, atau harus menelepon beberapa kali sebelum akhirnya telepon tersebut tersambung. Untuk melaporkan masalah yang dialami dalam bertelepon, pihak yang mengalami masalah dapat melontarkan kalimat-kalimat seperti berikut. I got cut off, atau I rang or called you earlier but could not get through. Atau yang terakhir, could you speak a little louder? Selanjutnya, ada manfaat melakukan komunikasi telepon menggunakan bahasa Inggris. Selain memudahkan pekerjaan, komunikasi melalui telepon dengan menggunakan bahasa Inggris juga memiliki beberapa manfaat lain. Manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan kompetensi berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, bagi pihak penelepon dan penerima telepon. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri penelepon dan penerima telepon. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan citra baik perusahaan di mata penelepon. Yang keempat, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan global seperti pasar bebas. Dan yang terakhir, memudahkan kerjasama antar perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Lalu yang terakhir, ada contoh percakapan komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama, calling a business partner atau menelepon rekan bisnis. Yaitu contohnya sebagai berikut. Good morning, PT 3 Saudara. Dinda speaking, how can I help you? Lalu dijawab, good morning Mrs. Dinda. I'm Mr. Kamasuke from Toto-chan Japan Company. Can I speak to Mr. Fati, your director? Lalu, just a minute please Mr. Kamasuke, I will put you to. Lalu, setelah itu, receiver menghubungi Mr. Fati. Good morning Mr. Fati, you have an incoming call from Mr. Kamasuke, will you receive it? Mr. Fati menjawab, yes please, thank you. Lalu Mr. Fati tersambung komunikasi telepon dengan Mr. Kamasuke. Contoh yang kedua, booking a meeting room, memesan ruang rapat. Yaitu operator dapat mengucapkan good afternoon, Salsabila Resto and Function Hall, Farah speaking, how can I help you? Customer menjawab, good afternoon, I am Mr. Fati from PT 3 Saudara. I want to book a hall for a meeting. I want to manage a meeting on Saturday on December. Can you book me one now? Operator menjawab, certainly Mr. Fati, but we have some hall in different size. Puri I with capacity of set Puri will capacity of, and the last Puri V with capacity of set. With which one do you prefer? Customer menjawab, I prefer Puri. I need only in the hall. How much does it cost? Lalu operator menjawab. Setelah itu customer menjawab, alright, please book me Puri hall PT 3 Saudara Jalan Margonda nomor 16 Depok. Operator, yes Mr. Fati, but can I get you telephone number? Setelah itu customer memberikan nomor teleponnya. Operator menjawab, thank you very much Mr. Fati, the hall will be ready on Saturday on December. Customer menjawab, that's right Mrs. Farah, thank you. Setelah itu operator dapat menjawab, you are welcome, good afternoon. Seperti itu adalah contoh
untuk melakukan percakapan komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Apabila ada salah kata atau mungkin ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.